Tak ada yang menyangka, lelaki itu pernah menjadi sosok yang paling dikasihani di negeri ini. Dengan jaket lusuh dan wajah muram, ia duduk bersandar di trotoar. Tangan gemetar memegang foto istrinya. Beberapa tahun lalu, video tangisannya viral. Tangisan yang katanya lahir dari derita hidup. Istri sakit keras, penghasilan nol, dan rumah hampir digusur. Ratusan ribu orang percaya. Jutaan mata menitikan air mata. Donasi pun mengalir. Ia dilulukan, dijuluki pejuang keluarga sejati. Tapi semua itu hanyalah sandiwara. Istrinya sehat, rumahnya aman, dan setiap tetes air mata itu palsu. Sampai akhirnya, dunia membalas kebohongan itu dengan cara yang paling kejam. Rumahnya benar-benar terbakar, istrinya benar-benar meninggal, dan hidupnya benar-benar hancur. Namun, saat ia berteriak minta tolong, saat ia menangis sejadi-jadinya di depan masjid, saat ia memohon belas kasih kepada siapapun yang lewat, tak ada yang percaya. Bagaimana dunia bisa percaya pada lelaki yang dulu menjual luka palsu demi uang? Ini bukan hanya kisah tentang karma. Ini adalah pelajaran tentang betapa mahalnya kepercayaan dan betapa mengerikannya saat dunia tak lagi peduli pada penderitaanmu yang paling nyata. Simak kisah nyata yang menusuk hati ini. Segera like dan subscribe jika kamu percaya bahwa karma itu nyata. Dan komentar kalau kamu pernah ditipu simpati palsu. Cerita ini bukan sekadar drama. Ini tamparan keras untuk kita semua yang mudah percaya tanpa menyelidiki. Sore itu langit mendung, angin menggigit tulang, dan lalu lintas di bawah flyover Pasar Tanjung tampak kacau seperti biasa. Klakson bersahutan, aroma asap knalpot bercampur dengan bau gorengan dari pinggir jalan. Di salah satu sudut trotoar yang sepi, duduk seorang pria dengan wajah murung dan jaket ojek online yang sudah memudar warnanya. Namanya Wira. Ia menunduk dalam-dalam. Wajahnya separuh tersembunyi di balik helm yang diletakkan di pangkuan. Tangannya memegang ponsel dengan kamera depan menyala. Ia menarik napas panjang, lalu mulai berbicara dengan suara paruh yang dibuat-buat lirih. Saya mohon, siapapun yang lihat video ini, tolong bantu saya. Istri saya sedang sakit keras di rumah. Uang saya habis. Saya bahkan gak bisa beli obat untuk menurunkan demamnya. Suaranya gemetar, matanya digenangi air. Bukan karena sedih, tapi karena sudah ia latih sebelumnya di depan cermin. Ia mengatur nada bicara, mengontrol intonasi, dan memastikan suaranya terdengar sesak namun tidak terlalu lebay. Saat satu tetes air mata jatuh ke jaketnya, ia tahu video itu sudah cukup dramatis. Sempurna, ia menekan tombol rekam selesai, lalu menambahkan sedikit latar musik piano sendu sebelum mengunggah video itu ke akun media sosialnya. Captionnya ditulis dengan hati-hati. Saya tahu saya bukan siapa-siapa, tapi kalau ada yang bisa bantu, walau 1000 perak saja, saya akan anggap itu sebagai mukjizat. Tak butuh waktu lama, 5 menit setelah diunggah, notifikasi berdenting tanpa henti, komentar masuk, likes melonjak, retweet membanjir, semuanya bernada empati. Kuat terus, Bang Ojo, kami doakan istrimu lekas sembuh. Sedih banget lihatnya, semoga ada yang bantu ya, DM saya nomor rekeningnya. Ya, Bang. Wira menghela napas puas. Ia menyalakan rokok dari balik helmnya yang sudah dikenakan lagi, lalu menyender santai ke dinding toko tutup di belakangnya. Senyum kecil mengembang di bibirnya. Matanya tak lepas dari layar ponsel yang terus menampilkan angka donasi masuk. Gopay. Nambah 20.000 dana. Nambah 500.000 BCA. Nambah 2.100.000 demi satu. Seolah dunia benar-benar percaya bahwa ia sedang dalam titik terendah hidupnya. Padahal kenyataannya sangat berbeda. Malam itu, Wira pulang ke kontrakan sederhana yang cukup nyaman. Dindingnya tidak bocor, listriknya stabil, bahkan ada TV layar datar kecil di ruang tamu. Istrinya, Rani, sedang menyetrika pakaian sambil menonton sinetron. Begitu pintu diketuk 2 kali, Rani membuka. Wira langsung melangkah masuk sambil menyodorkan ponsel ke wajah istrinya. Lihat nih, gak sampai sejam udah masuk 1 juta lebih, katanya bangga. Rani berhenti menyetrika. Ekspresinya bukan bahagia melainkan ragu. Kamu bikin video lagi? Tanyanya pelan. Ya iyalah, masih banyak yang bisa dimanfaatkan. Selagi netizen gampang terharu. Kenapa enggak? Jawab Wira sambil melepas jaket dan duduk selonjoran. Mas, aku gak enak hati. Kita tuh gak kekurangan. Aku sehat. Kamu juga masih bisa narik. Kenapa harus bohong terus? Wira mendecak pelan. Karena narik tuh gak cukup. Rin, harga bensin naik. Pelanggan makin pelit, jalanan makin gak aman. Kalau kita bisa dapat uang lebih dari empati orang, kenapa enggak? Rani,
menunduk. Dalam hatinya ada gelisah yang tak bisa dijelaskan. Tapi ia tahu, membantah Wira hanya akan memicu pertengkaran. Ia memilih diam. Kembali menyetrika sambil menahan hati. Di layar ponsel Wira, angka terus bertambah. Komentar netizen berubah jadi pujian. Bang Ojol ini tulus banget perjuangannya. Laki-laki sejati. Berjuang buat istri sakit. Gak malu curhat. Gak malu nangis. Ironisnya, Wira membaca itu sambil tertawa kecil. Nyaris sinis. Ia tahu dunia maya penuh dengan hati-hati baik yang polos mudah percaya pada air mata. Baginya, ini bukan penipuan. Ini pengemasan cerita. Kita cuma jual cerita. Rin, orang-orang bayar karena merasa terlibat. Mereka suka merasa berguna. Kita kasih panggung untuk empati mereka. Saling untung. Kan? Katanya sambil membuka bungkus nasi padang yang dibelinya dari uang donasi. Tapi Rani tidak menjawab. Ia hanya menatap nasi yang dimakan suaminya, lalu memalingkan wajah ke jendela. Di luar, lampu jalan berkelap-kelip menembus kaca buram. Udara malam terasa dingin, tapi di dalam dadanya ada sesuatu yang lebih dingin. Firasat buruk yang tak bisa diusir. Malam semakin larut. Wira tertidur di ruang tengah dengan ponsel masih menyala di tangan. Notifikasi masih terus masuk. Orang-orang masih berdonasi. Dunia maya masih bersimpati. Namun di sisi lain kota, di tempat yang jauh dari sorotan kamera, ada orang-orang yang benar-benar menangis karena lapar. Ada ibu-ibu yang sungguhan merawat suami sakit parah tanpa bantuan siapapun. Ada tukang becak yang tetap menarik penumpang meski tubuhnya demam tinggi. Dan tak satu pun dari mereka menangis. Di depan kamera, tak satu pun dari mereka viral. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa simpati publik yang seharusnya untuk mereka justru dibajak oleh seorang pria bernama Wira. Seorang penjual kisah, seorang pengemis perhatian. Dan yang lebih buruk dari itu, seorang pembohong yang belum sadar bahwa setiap air mata palsu akan dibayar mahal pada waktunya. 2 hari setelah video pertama diunggah, Wira tak lagi perlu keluar rumah untuk mencari nafkah. Ia cukup duduk di ruang tamu kontrakannya, membuka notifikasi ponsel, dan menyaksikan dunia memberinya simpati seperti hujan deras di musim penghujan. Setiap detik, ada saja yang mengirim pesan, mengomentari unggahan, atau langsung mentransfer uang. Rekeningnya gemuk, dompet digitalnya menggelembung. Sementara itu, wajahnya makin sering muncul di timeline sosial media. Beberapa akun berita online mulai meliputnya. Judul-judul bombastis bermunculan. Kisah haru driver ojol demi istri sakit. Netizen menangis. Tangisan seorang suami. Viralnya video ojol curhat di pinggir jalan. Bang ojol ini bukti cinta sejati. Yuk kita bantu. Wira membaca semua itu sambil memakan martabak manis isi keju mewah yang belum pernah ia beli sebelum ini. Ia memutar ulang video viralnya, tersenyum kecil melihat ekspresinya sendiri. Aku emang cocok jadi aktor, gumamnya. Di hari ketiga, ia mengunggah video lanjutan. Kali ini latarnya di dalam kamar sempit, dengan lampu remang-remang dan suara azan maghrib samar di kejauhan. Ia duduk bersila, kepala sedikit menunduk, tangannya memegang foto pernikahan. Saya tahu saya bukan orang baik, tapi saya benar-benar butuh pertolongan. Istri saya makin parah, mohon bantu doa. Dan jika ada yang bisa bantu biaya, saya akan ingat seumur hidup. Video itu lebih dramatis dari sebelumnya. Bahkan Rani yang merekamnya sempat terdiam beberapa detik, tak percaya bahwa suaminya bisa terdengar begitu meyakinkan. Namun, selesai pengambilan gambar, suasana berubah canggung. Rani menyimpan ponsel ke meja dan menatap suaminya dalam diam. Mas, aku takut loh, ini makin jauh, ucapnya pelan. Wira berdiri, meraih air mineral dan meneguknya cepat. Kita nggak ngerugiin siapa-siapa, mereka ngasih ikhlas. Lagian kita butuh buat bayar kontrakan tahun depan, buat nutup cicilan motor. Semua ini demi hidup kita juga, jawabnya tegas. Tapi semua yang Mas bilang itu bohong, desah Rani. Wira terdiam sejenak, lalu dengan suara pelan namun penuh tekanan, ia berkata, kalau kamu gak mau ikut bantu, gak apa-apa, tapi jangan ganggu. Rani memalingkan wajah, mencoba menahan gejolak di dadanya. Dalam hati, ia merasa perlahan sedang ditinggalkan. Bukan secara fisik, tapi secara hati dan prinsip. Malam berikutnya, akun media sosial Wira ramai dibanjiri pesan pribadi. Ada yang menawari kerjasama endorse, ada yang mengajak kolaborasi podcast. Bahkan beberapa stasiun televisi menghubunginya lewat email, dan ia tak ragu menerima semuanya. Dalam seminggu, Wira sudah muncul di salah satu talk show malam.
Ia tampil dengan jaket ojol yang tampak baru dan sepatu bersih yang jelas bukan miliknya sebelumnya. Di hadapan pembawa acara, ia kembali memainkan narasi lamanya. Saya cuma pengen istri saya sembuh. Saya pengen bisa kerja lagi. Saya gak nyangka video itu bakal viral. Studio penuh penonton pun menangis. Tepuk tangan panjang mengiringi ucapan manisnya. Bahkan sang host ikut mengusap mata, pura-pura terharu. Wira pulang dari acara itu membawa amplop berisi tanda kasih dan bingkisan eksklusif. Namun sesampainya di rumah, Rani tak menyambut dengan gembira. Aku nonton, katanya datar. Wira membuka jaket, melempar amplop ke meja. Ya terus, Mas bilang di TV kalau aku dirawat di rumah sakit. Padahal aku duduk di sini tiap hari. Suaranya mulai bergetar. Wira mendesah. Kita cuma perlu beberapa bulan buat kumpulin uang. Habis itu berhenti, bikin konten lain. Atau buka usaha. Sabar dikit. Rin, Rani menatap wajah suaminya dalam-dalam. Kamu yakin kita gak bakal dihukum? Siapa yang mau hukum? Ini dunia digital. Gak ada polisi moral di TikTok. Setiap hari, uang masuk. Setiap minggu, jumlah pengikut naik. Wira mulai membeli barang-barang baru. Pakaian, perabotan, bahkan sebuah motor listrik bekas yang katanya buat narik lebih hemat. Tetangga mulai berbisik, curiga. Tapi Wira punya cara licik untuk meredam. Ia sesekali tetap tampil dengan wajah lusuh dan sengaja nongkrong di warung kopi kampung sambil pura-pura nelangsa, supaya image-nya sebagai pejuang tetap hidup. Namun seberapa lama Topeng bisa bertahan? Dalam kesunyian malam, Rani kerap termenung sendiri di dapur, memikirkan dosa-dosa kecil yang lama-lama menumpuk. Ia tahu, simpati yang mengalir deras sekarang, suatu hari bisa berubah menjadi badai. Dan ketika badai itu datang, ia takut tak akan ada tempat untuk berlindung. Hari-hari berlalu seperti arus deras yang tak bisa dibendung. Uang terus masuk, nama Wira semakin dikenal, dan hampir semua akun berita di media sosial pernah menulis tentang kisah perjuangannya. Namun di balik gemerlap itu, kehidupan rumah tangganya mulai menunjukkan retakan-retakan halus yang tak bisa ia perbaiki hanya dengan donasi. Rani semakin pendiam. Ia jarang tersenyum. Jika dulu ia menyambut Wira dengan pelukan saat pulang, kini hanya diam sambil melanjutkan pekerjaan rumah. Suasana rumah yang dulu hangat, kini terasa seperti tempat persinggahan yang sunyi. Wira sadar, tapi tak peduli. Baginya, targetnya jelas. Lebih banyak pengikut, lebih banyak penonton, lebih banyak uang. Suatu sore, Wira tengah sibuk menyiapkan skenario video baru. Ia meminta bantuan Rani untuk memegang kamera. Yang ini kita bikin seolah-olah kamu pingsan di atas kasur. Aku masuk, panik, terus bilang tolong, istriku kambuh lagi. Jelas Wira sambil membuka catatan di ponsel. Rani menatapnya. Kosong, Mas, aku capek. Sebentar aja. Ini cuma 2 menit. Jawab Wira cepat. Aku capek, bukan cuma badan, tapi hati. Aku gak kuat pura-pura sakit terus. Lirihnya, Wira mengerutkan dahi. Ini buat masa depan kita. Rin, kamu pikir aku gak capek juga, tapi kita harus jalanin ini bareng. Rani menggeleng lemah. Masa depan yang dibangun dari kebohongan bisa roboh kapan saja. Ucapan itu membuat Wira membanting ponsel ke meja. Suaranya keras, membuat cangkir di rak dapur bergetar. Jadi kamu mau nyerah sekarang? Di saat semua orang percaya sama kita, di saat kita lagi di atas. Rani hanya menatap lantai. Tak ada lagi yang bisa dijelaskan. Ia tahu, Wira sudah tenggelam terlalu dalam. Beberapa hari kemudian, saat Wira duduk di warung kopi, ia didekati oleh Tony, teman sesama driver ojek online yang dulu sering berbagi cerita. Rah, boleh ngobrol sebentar? Tanya Tony hati-hati. Wira mengangguk. Mereka duduk berdua di pojok warung, jauh dari telinga pengunjung lain. Aku lihat video-videomu. Jujur, awalnya aku ikut kasihan. Tapi setelah lihat kamu beli motor baru dan jaket kamu makin kinclong, ya, aku mulai mikir. Wira menatap Tony datar. Maksudmu apa? Tony menarik napas. Aku tahu kamu bohong. Rah, aku tahu Rani sehat. Aku tahu kamu masih narik diam-diam pakai akun second. Aku tahu kamu nipu orang-orang. Wira tersenyum tipis. Terus, kamu mau apa? Laporin aku. Tony menggeleng. Enggak, aku cuma mau ngingetin. Dulu kamu bilang, kita jadi ojol demi keluarga, demi hidup jujur. Tapi sekarang, kamu kayak aktor sinetron. Dan aku takut. Tuhan gak diam. Diam, kata-kata itu menusuk. Tapi Wira tak menunjukkan perasaan apapun. Ia hanya mengangkat bahu dan berdiri. Terima kasih atas perhatiannya. Tapi gue masih hidup. Dan lo masih ngopi di warung yang sama kayak kemarin. Jadi mungkin gue gak sepenuhnya salah.
Tony hanya menatapnya pergi. Dengan tatapan yang campur aduk antara kecewa dan iba. Sesampainya di rumah, Wira langsung merebahkan diri di kasur. Rani duduk di sisi ranjang, melipat pakaian. Aku ketemu Tony tadi, kata Wira. Rani tak menjawab. Dia tahu semuanya. Tentang kita, tentang video-video itu, tentang aku narik pakai akun cadangan. Rani berhenti melipat. Ia menoleh pelan. Kalau kamu terus lanjut, semua akan terbongkar. Cepat atau lambat. Wira menatap langit-langit. Biarin, kalau udah waktunya roboh, ya roboh sekalian. Tapi sebelum itu, aku mau nikmatin semuanya. Malam itu, angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Rani berdiri di depan cermin kecil di kamar mandi, menatap wajahnya sendiri. Matanya lelah, hatinya penuh kabut. Ia memejamkan mata, berharap ketika membuka kembali, semua ini hanyalah mimpi buruk. Namun realita tak pernah berubah hanya karena kita memejamkan mata. Dan jauh di dalam dirinya, ia tahu hubungan mereka bukan lagi tentang cinta, tapi tentang skenario. Bukan lagi tentang saling mendukung, tapi tentang saling menahan runtuh. Sementara itu, Wira duduk di ruang tamu, menatap ponsel yang terus bergetar. Notifikasi masih masuk, orang-orang masih percaya, dunia masih simpati. Tapi dalam keheningan malam itu, untuk pertama kalinya, Wira merasa semua yang ia dapatkan tidak lagi terasa manis. Ia memejamkan mata, dan yang muncul di kepalanya bukan angka-angka rupiah, melainkan wajah Rani yang menatapnya penuh kecewa. Hari itu, Wira bangun lebih siang dari biasanya. Cahaya matahari menembus jendela dengan malas, menyinari wajah yang belum sempat dicuci. Rani sudah pergi lebih awal, katanya ke pasar, tapi sebenarnya hanya ingin menjauh sejenak dari rumah yang kini terasa sesak oleh kebohongan yang terus tumbuh. Ponsel Wira masih sibuk sejak pagi. Notifikasi donasi, pesan-pesan haru dari orang tak dikenal, dan satu undangan wawancara podcast dari akun media besar. Ia tersenyum, lalu bangkit pelan, menuju kamar mandi dengan langkah malas. Namun hari itu bukan hari biasa. Di sisi lain kota, Tony duduk di sebuah warung kopi, menatap layar laptop yang terbuka di hadapannya. Bersamanya ada Rio, teman lamanya, yang kini bekerja sebagai admin salah satu akun berita lokal. Tony menunjuk layar. Di situ, beberapa tangkapan layar diperlihatkan. Foto-foto Wira sedang makan di restoran mahal. Video pendek saat ia menurunkan Rani dari motor listrik baru. Potongan percakapan dari grup driver ojol tempat Wira dulu aktif. Gue gak mau wipe orang viral, tapi kalau dia terus tipu-tipu gitu, orang yang benar-benar butuh malah gak dipercaya lagi, ucap Tony serius. Rio menyandarkan punggung. Kalau lo izinkan, gue bisa bantu naikin ini, tapi dampaknya bakal besar. Dia bisa habis dibantai netizen. Tony menatap layar itu lama. Naikin aja, biar semua tahu. Simpati tuh bukan buat dijual, bukan buat dimainin. Sore hari, Wira baru selesai syuting video baru. Kali ini ia tampil sebagai suami yang duduk termenung sambil menulis puisi untuk istrinya yang dirawat di rumah sakit. Musik latar dibuat lebih menyayat, dan ekspresi wajahnya ia latih setengah jam sebelumnya. Ia puas. Video itu langsung dijadwalkan tayang pukul 8 malam, prime time menurut algoritma. Tapi sebelum itu, ia sempat membuka media sosial dan disitulah semuanya berubah. Salah satu akun berita lokal dengan ratusan ribu pengikut memposting fakta di balik kisah viral driver ojol. Benarkah hanya settingan? Kami menyelidiki kehidupan pribadi Wira, driver ojol viral yang mengaku hidup susah demi istri sakit. Berikut hasil investigasi kami. Istrinya terlihat sehat dan beraktivitas normal. Video-video penuh tangisan ternyata dipersiapkan dan disutradarai sendiri. Donasi digunakan untuk foya-foya, bukan pengobatan. Sumber, teman dekat, rekaman video, dan saksi warga sekitar. Di bawah unggahan itu, kolom komentar meledak. Astaga, kita ditipu. Gue udah transfer 100.000. Sialan. Ini alasannya gue susah percaya sama pengemis online. Bawa ke polisi. Wira menatap layar dengan mata membelalak. Tangannya gemetar. Peluh dingin mulai membasahi punggung. Ia buru-buru membuka akun medsosnya sendiri dan mendapati ribuan komentar masuk hanya dalam 1 jam. Sebagian mencaci, sebagian mengejek, sebagian menuntut uang kembali. Beberapa follower bahkan sudah membuat video reaksi. Konten demi konten bermunculan, mengangkat topik kebohongannya. Dunia maya berputar cepat dan Wira kini menjadi pusat badai. Mas, kamu harus jelasin. Rani masuk terburu-buru. Wajahnya pucat setelah melihat berita di warung. Jelaskan apa? Sahut Wira, masih terpaku. Kamu harus minta maaf.
Harus ngaku, jangan makin parah. Wira memukul meja keras. Gak bisa, kalau aku ngaku sekarang. Semua hancur, kita bisa dilaporin, bisa ditangkep. Jetty, kamu mau terus bohong? Suara Rani meninggi. Wira berdiri, menatap tajam. Kita udah terlalu jauh. Rin, ini bukan waktunya nyerah. Rani mundur satu langkah. Di matanya, Wira sudah bukan lelaki yang dulu ia nikahi tapi bayangan dari ambisi yang tak terkendali. Malam itu, rumah mereka dilempari batu oleh orang tak dikenal. Jendela pecah. Rani menjerit. Wira berlari keluar, tapi tak menemukan siapapun. Hanya suara motor yang melaju kencang, meninggalkan debu di jalan sempit. Sejak saat itu, mereka tak bisa tidur nyenyak. Tiap malam ada teriakan dari luar, ada cemooh, ada ancaman. Akun-akun donasi mereka ditangguhkan, rekening diblokir. Beberapa orang melaporkan ke polisi. Sebagian netizen menggali lebih dalam dan menemukan foto-foto pribadi mereka yang menyebar tanpa izin. Wira mencoba menghubungi Tony, tapi Tony hanya membalas satu kalimat. Gue cuma bantu buka mata orang. Selebihnya urusan lo sama Tuhan. Wira membanting ponsel ke dinding. Sialan, teriaknya. Tapi marah pada orang lain tak bisa menutupi rasa bersalah pada dirinya sendiri. Dalam diam, ia tahu semuanya dimulai dari keputusannya. Keputusan untuk mengganti kerja keras dengan belas kasih palsu. 1 minggu setelah pembongkaran itu, tak ada lagi yang menawari wawancara. Tak ada lagi komentar positif. Bahkan tetangga pun tak menyapa. Wira dan Rani hidup dalam isolasi sosial, dikucilkan, dicibir, dan ditinggalkan. Rani memilih tinggal di rumah orang tuanya sementara waktu. Ia tak kuat lagi menghadapi tekanan dan malu yang tiap hari menggerogoti harga dirinya. Dan Wira, ia tinggal sendirian di kontrakan yang semakin sepi. Dindingnya terasa lebih sempit. Udara malam makin dingin. Dan suara dunia kini hanya berupa gema dari kebisingan masa lalu yang ia ciptakan sendiri. Sejak pagi, Wira duduk di ruang tamu kontrakan yang makin terasa kosong. Matahari nyaris tak masuk karena gorden ditutup rapat. Debu mulai menumpuk di rak TV. Di lantai, berserakan bungkus makanan instan dan botol air mineral kosong. Ia belum mandi. Sudah 3 hari tak menyentuh ponsel, bukan karena tak ingin, tapi karena terlalu takut membuka dunia yang dulu ia kendalikan dengan narasi dan ekspresi palsu. Notifikasi tetap masuk, tapi isinya kini berbeda. Makian, ancaman, tuntutan. Beberapa pesan bahkan menyertakan alamat lengkapnya, seolah mengingatkan, kami tahu kau di mana, bersiaplah. Saat malam tiba, suara orang mengobrol di luar kontrakan terdengar lebih dekat dari biasanya. Wira mengintip lewat celah jendela. Ada 2 laki-laki dengan jaket hitam berdiri di ujung gang. Tak bicara keras, tapi tatapan mereka sesekali mengarah ke pintu rumahnya. Wira mundur pelan, menelan ludah. Dunia nyata kini jauh lebih kejam dari dunia maya. Di sini, tak ada tombol delete, tak ada fitur turn off comment, tak ada jeda. Semua harus dihadapi langsung, dengan kepala yang terus tertunduk. Di hari keempat, ia nekat keluar. Bukan untuk narik, bukan juga untuk membuat klarifikasi, tapi hanya ingin sekadar beli makan di warung pojok. Namun baru 5 langkah dari pagar rumah, seseorang berteriak dari motor yang melintas. Tukang tipu, malu-maluin ojol. Suara itu keras, sengaja, dan membuat kepala orang-orang di sekitarnya langsung menoleh. Wira diam membeku, ingin melawan, tapi tahu tak akan menang. Ingin menjelaskan, tapi siapa yang masih mau mendengarkan? Ia berbalik masuk, niat membeli makan hilang. Perutnya tetap kosong malam itu. Hari berikutnya, surat panggilan datang dari pihak berwenang. Surat resmi yang menyatakan bahwa laporan terhadapnya telah diterima, dan ia diminta hadir untuk dimintai keterangan. Tak ada kata tersangka di situ belum, tapi jelas ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Wira membaca surat itu berkali-kali. Tangannya gemetar, bukan karena takut masuk penjara, tapi karena sadar topengnya benar-benar sudah runtuh. Dunia kini melihat wajah aslinya, wajah seorang penipu berkedok korban. Rani belum pulang sejak pergi ke rumah orang tuanya. Ia hanya mengirim pesan singkat sekali, "Maaf, aku butuh waktu." Dan Wira tak membalas. Ia tahu Rani kecewa, bukan hanya karena dibohongi, tapi karena terpaksa ikut berperan dalam kebohongan itu. Merekam, ikut berakting, menyimpan rahasia. Semua itu meninggalkan luka. Kini, saat topengnya runtuh, Wira berharap satu hal saja masih bisa tersisa, pengampunan dari Rani. Sore itu, ia duduk di pelataran masjid kecil dekat kontrakan, hanya sendirian, dengan jaket ojol yang sudah mulai lusuh. Di depannya, anak-anak kecil bermain bola, berteriak, tertawa tak peduli siapa dia. Ia menunduk,
Doanya lirih, tapi dalam. Kalau boleh minta satu hal. Tuhan, aku gak minta dibelah, aku gak minta dibebaskan. Aku cuma pengen tahu, apakah aku masih pantas diberi kesempatan. Hening, angin sore menyapu pelan. Tidak ada jawaban. Tapi dada Wira terasa sedikit lebih ringan. Seketika, ponselnya berdering. Satu nama muncul di layar. Rani, dengan jari gemetar. Ia angkat. Halo, suara di seberang terdengar pelan. Ragu-ragu. Mas, aku dengar kamu dipanggil polisi. Iya, datanglah, hadapi. Aku gak bisa ikut, tapi aku doakan kamu kuat. Wira menarik napas. Kamu masih marah? Hening beberapa detik. Lalu, Rani menjawab. Lirih, tapi tegas. Aku bukan marah, aku kecewa. Tapi kecewa itu gak sama dengan benci. Wira menunduk, menahan air mata. Kalau suatu saat aku bisa mulai dari nol lagi, kamu mau temani? Jawaban Rani tidak langsung datang. Tapi akhirnya ia berkata, itu tergantung. Kamu mau mulai dari nol dengan kejujuran? Atau dengan topeng baru? Lalu telepon ditutup. Bukan karena marah, tapi karena tak ada lagi yang perlu dikatakan. Malam itu, Wira duduk sendirian di ruang tamu. Ia memandang kamera ponsel yang biasa ia pakai untuk membuat video. Tapi kali ini, tidak ada skrip, tidak ada akting, tidak ada musik sedih. Ia menyalakan kamera. Wajahnya kusut, tanpa make up drama. Matanya sembab. Lalu ia bicara. Saya Wira, saya pernah bohong. Saya pernah memanfaatkan simpati kalian semua demi uang. Saya pikir, itu cara cepat untuk hidup layak. Tapi ternyata, harga dari kebohongan itu lebih mahal dari yang saya kira. Saya gak minta dimaafkan, tapi saya juga gak ingin orang lain ulangi kesalahan saya. Jangan jeti seperti saya. Video itu ia unggah tanpa caption, tanpa tagar, tanpa niat viral. Dan entah kenapa, setelah menekan tombol upload, ia merasa seperti membuang beban besar dari punggungnya. Besoknya, ia datang ke kantor polisi, sendirian, dengan pakaian sederhana. Ia tak membawa pengacara, tak membawa pembelaan. Hanya selembar KTP dan keberanian untuk menghadapi kenyataan. Di ruang pemeriksaan, ia menatap petugas dengan tatapan tenang. Nama, Wira. Alamat, kontrakan nomor 3, gang belakang Masjid Al-Ikhlas. Pekerjaan, Wira diam sesaat, lalu menjawab, lirih tapi jelas. Pernah jadi driver ojek online, sekarang lagi belajar jadi manusia jujur. 2 minggu telah berlalu sejak Wira duduk di ruang pemeriksaan dan mengakui semuanya. Proses hukum masih berjalan. Belum ada keputusan resmi apakah ia akan dituntut pidana. Namun publik sudah menjatuhkan vonis pengkhianat simpati. Ia kini menjalani hari-harinya sebagai orang yang dicibir di jalan. Jika keluar rumah, pandangan sinis dan bisik-bisik kasar jadi makanan harian. Tak ada lagi warung yang mau melayaninya dengan ramah. Bahkan masjid tempat ia biasa sholat kini terasa asing. Ustaz di sana tak lagi menyapanya. Jamaah lain memilih menjauh pelan-pelan, seolah takut tertular aib. Tobat tidak membuatnya langsung diterima. Maaf tak datang secepat hujan deras. Tiap malam, Wira merenung di lantai kontrakan, bersandar ke tembok dingin, memandangi bekas jendela yang dulu pecah karena dilempar batu. Sekarang sudah ditambal seadanya, tapi tetap bocor saat hujan turun. Ia sering berpikir, kalau dulu aku memilih tetap narik, walau capek, walau hasilnya sedikit, mungkin aku dan Rani gak akan sampai sejauh ini. Kini uangnya nyaris habis, donasi sudah berhenti total. Tentu saja, semua rekening dibekukan. Motor listrik yang dulu ia banggakan sudah dijual ke calo dengan harga di bawah pasaran. Tapi kehilangan harta tidak seberapa dibanding kehilangan kepercayaan. Dan yang paling menyakitkan, kehilangan Rani. Satu hari, saat hujan turun deras, Rani datang. Ia berdiri di depan pintu kontrakan dengan jas hujan plastik, tipis. Wajahnya dingin, tapi bukan marah. Wira hampir tak percaya. Mas, aku mau bicara, katanya pelan. Wira mempersilakan masuk, buru-buru menyingkirkan barang berserakan. Tak tahu harus berkata apa. Ia hanya duduk diam sambil menunggu. Rani membuka tas kecil, mengeluarkan beberapa lembar kertas. Aku udah tanda tangan surat cerai, ucapnya pelan. Wira terdiam. Matanya menatap lembaran itu lama. Kata-kata di kertas memang jelas, tapi suara Rani lebih menusuk. Aku gak benci kamu, lanjut Rani, tapi aku gak bisa terus hidup dengan bayangan masa lalu. Aku butuh ruang. Kamu juga. Mungkin kita sama-sama butuh belajar dari jauh. Air mata Wira jatuh tanpa suara. Boleh aku tahu kenapa kamu masih datang? Tanyanya lirih. Karena aku lihat videomu yang terakhir, yang kamu rekam tanpa skenario, tanpa latar musik. Aku cuma ingin kamu tahu, itu baru Wira yang sebenarnya. Wira menunduk,
menyeka wajahnya. Kalau suatu hari aku bisa benar-benar jadi orang baik, kamu bakal percaya lagi. Rani berdiri. Suaranya tenang, tak bergetar. Aku gak janji akan kembali, tapi aku akan berdoa agar kamu beneran berubah. Lalu ia melangkah pergi, meninggalkan pintu terbuka. Hanya suara hujan yang terdengar setelahnya. Hari-hari berikutnya, Wira mencoba mengisi waktunya dengan bekerja serabutan. Ia sempat membantu di bengkel motor dekat pasar, membersihkan ban bekas dan merapikan perkakas. Pemilik bengkel, Pak Samin, menerima tanpa banyak tanya. Barangkali karena kasihan, atau karena memang butuh tenaga murah. Di sela waktu istirahat, Wira sering membaca Al-Quran kecil yang ia temukan di lemari tua kontrakan. Dulu tak pernah dibuka, sekarang nyaris tak pernah ditinggal. Ia bukan menjadi alim secara tiba-tiba, tapi ada semacam kekosongan yang hanya bisa diisi oleh harapan yang lebih besar dari manusia. Suatu siang, saat ia duduk di emper bengkel, Tony datang. Tak pakai kata basa-basi, Tony duduk di sebelahnya, menyeruput es teh. Gue lihat video klarifikasimu, kata Tony akhirnya. Wira hanya mengangguk. Gue juga tahu lu bantu Pak Samin seminggu ini. Bukan banyak, tapi cukup buat buktiin sesuatu. Aku gak tahu harus ngapain lagi, Ton, ucap Wira. Aku cuma pengen hidup tanpa pura-pura. Tony menatap langit sebentar, lalu berkata pelan, gue gak benci lu, Rah, tapi waktu itu gue pilih ungkapin kebenaran karena banyak orang kayak kita yang bener-bener susah dan gak punya suara. Wira tersenyum kecil, dan aku ngambil suara. Itu demi sensasi. Ya, tapi kalau lu niat berubah, lu bisa bantu lagi. Tapi bukan dengan air mata, bukan dengan akting, tapi dengan kerja. Beberapa bulan berlalu, proses hukum akhirnya berakhir dengan keputusan damai karena sebagian besar korban donasi memutuskan tidak menuntut lebih lanjut. Mereka hanya ingin ia berhenti menipu. Wira dikenai denda dan keharusan membuat klarifikasi publik di beberapa platform. Ia menerima semua itu dengan kepala tertunduk, tanpa pembelaan. Akun media sosialnya tak lagi ramai, tapi ia tak peduli. Ia kini bekerja sebagai staf operasional di bengkel kecil. Tidak viral, tidak populer, tapi setiap malam ia bisa tidur tanpa rasa bersalah. Dan suatu malam, setelah salat Isya, ia duduk di pelataran masjid tempat yang dulu ia hindari karena malu. Seorang anak kecil lewat, membawa keranjang gorengan. Enggak beli, Bang, tanya si bocah. Wira tersenyum. Besok? Ya, hari ini abang belum cukup uang. Anak itu tertawa kecil. Gak apa-apa, Bang, aku doain abang rezekinya lancar. Lalu anak itu pergi, dan Wira menatap langit malam yang bersih. Untuk pertama kalinya, ia merasa mungkin tobatnya memang datang terlambat, tapi tidak sia-sia. Musim hujan belum benar-benar selesai. Setiap sore langit kota itu menggantung kelabu, seolah tak pernah puas menangis. Hujan tak lagi deras seperti sebelumnya, tapi gerimis konstan membasahi jalanan sama seperti hati Wira yang tak kunjung kering. Sudah hampir 8 bulan sejak videonya dibongkar. 8 bulan sejak ia berhenti jadi aktor simpati dan mulai belajar jadi manusia biasa. 8 bulan hidup dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Dari bersih-bersih bengkel, bantu tukang servis AC, hingga sempat jadi kuli angkut di pasar. Upahnya pas-pasan, tapi cukup untuk hidup tanpa utang dan tanpa pura-pura. Namun dunia belum selesai menagih balasan. Suatu pagi, ketika ia sedang menyapu halaman bengkel, datang 2 pria asing. Mereka mengenakan kemeja hitam dan sepatu mengkilap terlalu rapi untuk lingkungan kasar seperti pasar. Salah satu dari mereka mengangkat wajah dan langsung menunjuk. Itu dia, katanya pada rekannya. Wira menghentikan sapu, napasnya tertahan. Orang-orang seperti ini biasanya tak datang dengan kabar baik. Benar saja, kami dari firma hukum Setia dan rekan. Kami ditugaskan menindaklanjuti gugatan tertunda dari pihak salah satu donatur Anda, Saudara Daniel Surya, warga Jakarta Selatan. Ia mengklaim telah mentransfer sejumlah uang besar berdasarkan informasi palsu dari akun Anda. Wira nyaris tak bisa berdiri tegak. Maksudnya, gugatan perdata. Nilainya tidak main-main, karena pelapor termasuk kalangan terhormat. Dia tidak ingin menyelesaikan secara kekeluargaan. Surat yang mereka sodorkan terasa seperti pisau dingin ke dada. Hari-hari berikutnya berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Surat panggilan demi surat. Panggilan datang. Kali ini bukan karena netizen, tapi karena hukum formal, tuntutan resmi, jalur pengadilan, ancaman denda ratusan juta. Wira tidak punya kuasa membela diri. Ia tidak memiliki kuasa hukum, tidak punya uang untuk menyewa penasihat. Ia sempat mendatangi Rani untuk minta pendapat.
Namun wanita itu hanya bisa menatapnya dengan kasihan. Maaf, Mas, aku gak bisa bantu lebih dari doa. Wira mengangguk. Ia tidak bisa memaksa. Ia paham, kesalahannya dulu bukan hanya pada publik, tapi juga pada orang yang ia sayangi. Di hari sidang pertama, Wira datang dengan kemeja pinjaman. Sepatunya usang, wajahnya pucat. Di ruang sidang itu, ia duduk sendiri. Sementara pihak penggugat datang dengan 3 pengacara dan berkas setebal kitab. Ia tak berusaha membantah. Ia hanya berkata, "Saya tidak punya niat jahat, meskipun yang saya lakukan jahat. Saya salah, tapi saya tidak lagi bersembunyi. Satu-satunya hal yang menyelamatkan dari hukuman berat adalah rekam jejak beberapa bulan terakhir. Beberapa warga yang bersaksi melihat Wira bekerja jujur, tidak pernah mengulangi perbuatannya. Bahkan Pak Samin ikut datang dan memberikan pernyataan tertulis bahwa Wira telah membantu usaha bengkel secara sukarela meski tak selalu dibayar." Hakim akhirnya menjatuhkan keputusan. Wira dinyatakan bersalah dalam gugatan perdata dan diminta mengganti rugi dalam bentuk cicilan sosial, bekerja untuk masyarakat miskin dan fasilitas umum selama 2 tahun ke depan tanpa upah. Beberapa orang mengira ia akan lari, tapi Wira menerima keputusan itu. Tanpa keluhan, ia mulai bekerja di dapur umum daerah kumuh, menyapu halaman panti jompo, dan menjadi tenaga kebersihan masjid secara berkala. Semua tercatat dalam laporan resmi pengadilan. Setiap hari, ia bekerja dengan baju sederhana, membawa tas berisi alat kebersihan dan buku catatan jadwal. Awalnya, warga sekitar tetap memperlakukannya dengan curiga. Tapi lama-lama, mereka mulai melunak. Mungkin karena mereka melihat Wira tak lagi memegang ponsel untuk konten, tak pernah lagi bicara soal donasi, dan tak pernah meminta apapun. Ia hanya bekerja, diam-diam, terus di malam-malam sepi. Setelah semua tugas sosialnya selesai, Wira sering duduk di pojok masjid, membuka mushaf kecil, dan membaca perlahan. Tidak keras, tidak buru-buru. Ia seperti mencoba memahami kata demi kata. Dan dalam diam itu, ia sering bertanya dalam hati, "Tuhan, apakah ini caramu membentukku kembali dengan menghancurkan semua dulu?" Suatu malam, ketika ia sedang menyapu lantai masjid, seorang anak muda datang mengenakan jaket ojo. "Bang Wira?" "Ya." Wira menoleh. "Iya, ada perlu?" Anak itu menunduk sopan. "Dulu abang pernah viral." "Ya." Wira tersenyum. "Pernah, dan itu bukan masa terbaikku." Anak itu tertawa kecil. "Aku dulu ikut bantu share videonya. Sekarang aku belajar dari abang. Jangan main-main sama simpati orang." Wira menepuk bahu pemuda itu. "Terima kasih sudah belajar. Jangan jeti seperti aku. Tapi juga, jangan takut untuk berubah kalau udah salah." Pemuda itu pamit, dan Wira melanjutkan tugasnya. Kini, hidup Wira tidak lagi dikelilingi pujian atau popularitas. Tapi ada hal baru yang tumbuh perlahan. Ketenangan. Tidak ada yang menyorotnya. Tidak ada tepuk tangan. Tapi setiap malam, ia bisa tidur tanpa dihantui rasa bersalah. Setiap pagi, ia bangun bukan untuk mengelabui, tapi untuk memperbaiki. Dunia memang telah membalas. Dengan keras, dengan jujur. Tapi di dalam luka itu, Wira menemukan cermin dan akhirnya, dirinya sendiri. Wira mulai terbiasa dengan rutinitas barunya. Pagi membersihkan halaman panti jompo, siang mencuci piring di dapur umum, sore menyapu pelataran masjid, dan malam merenung. Keringatnya kini bukan lagi hasil dari kepura-puraan di depan kamera, tapi hasil kerja nyata. Meski begitu, kadang ia bertanya-tanya, apakah semua ini cukup untuk menebus? Tapi hari itu, Tuhan seolah menjawabnya lewat pintu yang diketuk pelan. Saat Wira sedang merapikan alat kebersihan, datang seorang perempuan, tua kepanti, rambutnya digelung rapi, wajahnya dipenuhi keriput dan mata yang tajam seperti menembus dada. "Maaf," katanya pada salah satu pengurus. "Saya cari Wira." Pengurus menunjuk ke arah belakang, lagi di dapur. "Bu." Saat Wira muncul, langkahnya terhenti. Wajah perempuan itu tak asing, tapi suaranya yang langsung menyayat. "Kamu tahu siapa aku?" Wira mengangguk pelan. "Ibu dari salah satu donatur yang dulu bantu kamu. Anak saya percaya kamu jujur. Dia bahkan batal beli obat buat dirinya demi kirim uang ke kamu." Wira menunduk, napasnya tercekat. "Dia meninggal 3 bulan setelah bantu kamu. Sakitnya makin parah. Tapi dia bilang, kalau ini bisa bantu orang lain sembuh." "Gak apa-apa, saya nahan sedikit. Ternyata kamu cuma akting." Kalimat itu menggantung. Wira tak sanggup bicara. Ia hanya berdiri diam, seperti pesakitan di ujung tali gantungan. "Anak saya gak minta kamu bayar balik, tapi saya ingin lihat kamu menderita.
Seperti kami waktu itu, perempuan itu tak menampar, tak marah-marah, tapi matanya mata seorang ibu yang kehilangan anak karena memilih percaya pada orang yang salah lebih menyakitkan dari hukuman manapun. Sejak hari itu, Wira kembali sulit tidur. Ia sering terbangun malam-malam, tubuhnya dingin karena keringat. Dalam mimpi, ia melihat wajah anak muda yang tak ia kenal, tapi kini terasa akrab. Lelaki penderita gagal ginjal yang rela tidak cuci darah seminggu demi bisa transfer uang untuk istri sakit yang ternyata bohong. Wira mulai bicara sendiri di dalam hati. Tuhan, aku kerja, aku tobat, aku gak tipu orang lagi. Tapi kalau semua ini tetap gak cukup, tolong ambil aja aku. Tapi jangan buat orang-orang itu terus terluka. Beberapa hari kemudian, Wira kembali ke masjid seperti biasa. Saat sedang mengepel lantai, seorang anak laki-laki mendekat, membawa kertas lipat. Om, ini dari nenek yang datang kemarin, ucapnya sambil menyodorkan. Wira membuka kertas itu. Isinya hanya satu kalimat. Saya masih belum bisa maafkan kamu, tapi saya lihat kamu jujur sekarang. Lanjutkan, meski saya belum bisa berdoa untukmu. Wira membaca berkali-kali. Tangannya gemetar. Surat itu lebih berarti daripada ucapan ribuan netizen yang dulu memujinya. Surat itu bukan pengampunan, tapi pengakuan bahwa ia sedang diperhatikan, diuji, dan perlahan dinilai. Minggu berikutnya, ia memutuskan pergi ke makam anak muda itu. Ia mencari alamatnya lewat arsip donasi lama yang dulu ia salin ke flash disk. Setelah menempuh 2 jam perjalanan dengan motor pinjaman, ia sampai di pemakaman kecil di pinggir kota. Di sana, di bawah pohon Kamboja, ada nisan sederhana bertuliskan Daniel Surya, 1998-2024. Anak yang selalu ingin bantu orang lain. Wira duduk di tanah basah, membuka tasnya, dan mengeluarkan kain lap bersih. Ia menyeka batu nisan itu pelan, lalu memejamkan mata. Maaf, Daniel, aku gak akan pernah bisa balikin uangmu atau hidupmu. Tapi, aku janji, hidupku sekarang bukan buat diriku lagi. Ia membaca Al-Fatihah perlahan, bukan hanya sebagai doa, tapi sebagai janji yang tak boleh lagi dikhianati. Sejak saat itu, Wira mulai menulis, bukan status pendek atau caption puitis untuk konten, tapi catatan harian. Isinya kisah nyata tentang penyesalan, tentang bagaimana simpati bisa dimanfaatkan, dan bagaimana hidup bisa berubah drastis hanya karena satu kebohongan. Ia menulis dengan tangan, lalu menitipkan lembar-lembar itu ke anak-anak muda di masjid untuk diketik dan diposting anonim. Postingan itu pelan-pelan viral, tapi kali ini bukan karena drama, tapi karena kejujuran yang terasa di setiap kalimat. Banyak yang bilang, kisah ini ngena banget, gak kayak motivasi palsu. Tak ada yang tahu siapa penulisnya, dan Wira tak pernah mencoba mengaku. Karena kali ini, ia tak butuh dikenal. Namun, luka itu tetap ada, dan dalam diam, Wira sadar, ada jenis hutang yang tidak bisa dibayar dengan uang, kerja sosial, atau bahkan permintaan maaf. Hutang semacam itu hanya bisa dibayar dengan seumur hidup berubah dan tetap merasa bersalah sebagai pengingat, bukan sebagai beban. 2 tahun telah berlalu sejak Wira menerima hukuman sosialnya. Kini, ia tinggal di rumah kecil di pinggir kota hasil tabungan dari kerja keras tanpa bayaran. Bukan kontrakan, tapi miliknya sendiri. Bekas bangunan tua yang ia perbaiki perlahan. Satu ubin demi satu genteng. Dengan tangan kapalan dan tenaga pinjaman dari tetangga-tetangga baru yang tak mengenalnya sebagai si pembohong viral. Ia sengaja pindah ke kota kecil. Tak ada yang tahu masa lalunya. Tak ada yang mengenal wajahnya dari berita. Tak ada yang mengaitkan namanya dengan pengemis online atau drama donasi palsu. Namun yang ia pikir telah ia tinggalkan, ternyata tidak pernah pergi. Di suatu sore, Wira sedang memperbaiki pagar rumah ketika seorang anak remaja memanggil dari luar pagar. Om ini Wira ya?" Wira menoleh, nafasnya tertahan. Anak itu mengeluarkan ponsel, membuka foto lama tangkapan layar dari video viral 2 tahun lalu. Gambar dirinya menangis di motor dengan jaket lusuh, menangisi istri sakit. Wira hanya bisa mengangguk pelan. Anak itu tersenyum, tapi bukan senyum ramah. "Aku cuma pengen tahu, rasanya jadi penipu terkenal itu gimana?" "Om," Wira menatapnya. "Lama, sakit, dan gak pernah berhenti sakit." Anak itu tertawa sinis. "Aku pikir Om udah lari dari semua, tapi ternyata gak bisa ya. Internet gak pernah lupa." Lalu anak itu pergi, tanpa ancaman, tanpa kekerasan. Tapi kata-katanya lebih tajam dari pisau dapur. Sejak kejadian itu, Wira mulai gelisah lagi. Ia jadi jarang tidur. Ia mulai paranoid.
Apakah tetangganya mulai curiga? Apakah semua ini hanya awal dari kebocoran data lama yang kembali muncul? Ia mencoba mengabaikan, tapi perasaan dikejar masa lalu seperti bayangan yang terus memanjang seiring waktu berjalan. Hingga suatu malam, sebuah akun TikTok baru muncul, berisi potongan video-video lama tentang dirinya, ditambah narasi baru. Ini, dia Wira, dulu mengaku miskin, istri sakit, ternyata bohong, tapi sekarang, hidup santai di kota kecil. Lihat rumah barunya, donasi kalian jadi rumah dia. Video itu menyebar cepat, komentar mulai membanjiri kolom DM Facebooknya, yang sudah lama tak ia buka. Beberapa pesan datang dari nomor tak dikenal, ada yang mengancam, ada yang cuma menghina. Semua itu seperti badai lama yang datang lewat jendela yang tak pernah sepenuhnya tertutup. Wira ingin klarifikasi, tapi ia tahu, orang yang pernah berbohong tak akan didengarkan, mesti kali ini berkata benar. Dunia tak pernah benar-benar menghapus cap buruk. Dunia menyukai kambing hitam, dan ia sudah menjadi itu. Ia sempat menulis surat terbuka, tapi setiap kalimat terdengar seperti pembelaan. Dan akhirnya, ia robek surat itu malam itu juga. Satu hari, Lani datang, bukan untuk kembali, tapi karena ia mendengar kabar viralnya, Wira kembali naik ke permukaan. Mereka duduk di ruang tamu kecil, diam lama sebelum bicara. Aku lihat akun TikTok itu, kata Rani. Wira mengangguk. Aku gak tahu harus ngapain. Lani menatap wajahnya, yang kini tampak lebih tua dari usia sebenarnya. Kamu gak bisa lari dari masa lalu, Mas. Tapi kamu juga gak bisa terus dihukum oleh dunia yang bahkan gak tahu kamu udah berubah. Lalu aku harus gimana? Diam, lanjut hidup. Tapi jangan pernah berhenti bantu orang lain. Kalau kamu pengen hapus jejak burukmu, caranya bukan dengan meyakinkan orang, tapi dengan menciptakan jejak baru. Dan itu butuh waktu, seumur hidup. Keesokan harinya, Wira mendatangi balai RW. Ia mendaftarkan diri sebagai relawan kegiatan sosial setempat, membantu bersih-bersih selokan, mengajar anak-anak yatim belajar baca Al-Quran, dan jadi tukang antar bantuan logistik untuk lansia. Ia tak pernah menyebut masa lalunya. Ia tidak menjelaskan siapa dirinya. Ia hanya bekerja. Lagi-lagi, seperti biasa, beberapa bulan kemudian, anak-anak mulai memanggilnya Om Wira Baik. Orang-orang mulai menitipkan makanan padanya untuk dibagikan. Nama Wira bukan lagi diucapkan dengan hinaan, tapi dengan syukur oleh para ibu-ibu lansia yang menerima sembako dari tangannya. Dan suatu malam, Ketua RT mengundangnya untuk berbicara di acara kecil keagamaan. Wira berdiri, membaca catatan sederhana dari kertas yang sudah lecek. Saya bukan orang baik, tapi saya berusaha jadi lebih baik. Saya bukan contoh, tapi mungkin saya bisa jadi peringatan. Jangan pernah main-main dengan empati orang lain, karena hukuman paling berat bukan datang dari polisi atau media, tapi dari hati sendiri. Hening. Lalu, tepuk tangan kecil terdengar, bukan meriah, tapi cukup untuk memberitahu bahwa di dunia ini selalu ada ruang untuk orang yang mencoba berubah, bahkan jika jejak lamanya tak bisa dihapus. Wira berdiri di halaman kecil masjid desa itu, menatap langit sore yang berwarna keemasan. Cahaya matahari menembus sela-sela daun pohon jambu, menciptakan siluet yang tenang jauh dari sorotan kamera, jauh dari kegaduhan dunia maya. Ia kini sudah bukan siapa-siapa di dunia internet. Bahkan namanya pun telah hilang dari hasil pencarian teratas. Akun-akun yang dulu menyebarkan keburukannya satu persatu menghilang, tertelan tren-tren baru. Dunia digital cepat melupakan. Meski luka di dunia nyata tak semudah itu hilang, namun hidup terus berjalan. Hari itu, Wira mengenakan kemeja bersih yang disetrika sendiri, memegang map lusuh berisi lembaran program kerja sosial yang ia susun. Ia akan berbicara di balai desa bukan sebagai eks-penipu, tapi sebagai warga biasa yang dipercaya memimpin kegiatan gotong royong bulan depan. Bukan jabatan besar, bukan prestis tinggi, tapi bagi Wira, ini semacam pengakuan bahwa ia tak lagi dipandang sebagai luka, melainkan bekas luka yang belajar tumbuh. Sebelum berangkat, ia sempat menulis satu kalimat di buku hariannya. Jika aku tak bisa menghapus namaku dari masa lalu, biarlah aku ukir namaku di masa depan bukan untuk dikenal, tapi agar ketika aku mati nanti, ada satu saja orang yang berdoa dengan ikhlas. Di balai desa, acara berjalan sederhana. Wira berbicara singkat, memaparkan rencana gotong royong, pembersihan lingkungan, dan program bantuan beras untuk lansia yang ia koordinasikan bersama relawan muda. Tak ada kamera, tak ada live stream, hanya warga biasa yang duduk di kursi plastik, mendengarkan dengan serius. Setelah acara selesai, seorang pria tua menghampirinya. Rambutnya memutih, tongkat di tangan kanan,
dan senyum tulus di wajahnya. Kamu ini Wira? Ya, Wira mengangguk. Ragu, aku pernah lihat kamu di TV. Dulu, Wira menunduk. Iya, Pak, itu saya. Dulu saya bukan orang baik. Orang tua itu tertawa. Pelan. Loh, justru itu kenapa saya datang ke sini. Saya pengen lihat, apa kamu beneran berubah? Dan bagaimana menurut Bapak? Orang tua itu menepuk bahunya. Kamu gak perlu meyakinkan saya. Tapi hari ini, saya lihat kamu gak lagi pura-pura. Beberapa hari kemudian, hujan deras turun. Wira tetap datang ke masjid seperti biasa, mengantar makanan untuk pengajian anak-anak. Ia duduk di serambi, mendengarkan suara mereka melantunkan ayat-ayat pendek, dan di tengah rintik hujan, ia tiba-tiba menangis. Bukan karena sedih, bukan juga karena bahagia, tapi karena ia merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan seolah langit, yang dulu ia tipu. Kini memandanginya bukan dengan murka, tapi dengan iba. Malam itu, ia bermimpi. Ia berdiri di stasiun yang kosong. Ada kereta, hanya bangku tua dan papan jadwal yang tak bergerak. Tapi di kejauhan, datang cahaya bukan dari lampu, tapi dari sosok yang berjalan mendekat. Itu Daniel, pemuda yang dulu meninggal karena menyumbangkan uang terakhirnya pada kebohongan Wira. Namun wajahnya tak marah, ia hanya tersenyum, mengangguk, lalu berkata, "Aku sudah tenang, sekarang giliran kamu." Wira terbangun dengan tubuh dingin, tapi jiwanya hangat. Beberapa bulan kemudian, nama Wira mulai dikenal bukan karena viral, tapi karena satu buku kecil yang diterbitkan oleh sebuah komunitas sosial. Buku itu berjudul, "Jangan Tertipu Air Mata Pengakuan Seorang Mantan Peminta Simpati," ditulis anonim. Tapi orang-orang yang mengenal Wira tahu siapa penulisnya. Isinya bukan motivasi, bukan nasihat, tapi pengakuan. Sebuah perjalanan dari dusta menuju doa, dari panggung kebohongan menuju pelataran pengampunan. Buku itu tak laku keras, tapi sampai hari ini, setiap kali ada acara pelatihan aktivis sosial, buku itu dibacakan, dikutip, diulang-ulang. Bukan karena penulisnya hebat, tapi karena isinya jujur. Dan itu cukup. Di penghujung hidupnya, Wira tak memiliki banyak harta. Rumahnya masih kecil, motornya butut. Tapi ketika ia jatuh sakit dan harus dirawat di rumah saja, para tetangga datang bergiliran membawa makanan, membersihkan rumah, bahkan menemaninya ngobrol. Dan ketika napas terakhirnya datang dalam tidur, hujan turun pelan di luar. Langit seperti ikut mengiringi. Di masjid dekat rumahnya, nama Wira disebut dalam doa. "Tuhan, ampunilah hamba-Mu Wira. Ia pernah salah, tapi ia berusaha menjadi lebih baik." Tak ada kamera yang merekam, tapi ada langit yang mendengar. Dan itu lebih dari cukup.